Saya mau saudara baca, ngerti. Karena saya pribadi melihat ayat ini, melihat perikop ini, sepertinya ini salah ya. Kenapa orang jahat kok dibela? Kenapa orang jahat dibanggakan? Di mana sih sebenarnya letak kebaikannya? Kita tahu Tuhan gak pernah salah. Tapi hari ini coba kita mau melihat dan mengkritisi. Dan saya berdoa, kita melihat, kita belajar, kita pulang, kita diberkati. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita lihat Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 9. Saya undang sidang jemaat untuk baca bersautan dengan saya. Lukas 16 1 sampai dengan 9. Satu saya. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Saudara, kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katakan kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata mereka, ini surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian dia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Padahal Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah suci. Perhatikan ayat ke-8 yang saya pertanyakan tuh ayat ke-8. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur. Sudah tahu tidak jujur, tapi dia berkata memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia, inilah statementnya, anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Siap diberkati? Siap. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita sudah baca. Sekarang pertanyaannya, kenapa sampai dipuji? Kenapa sampai dipuji? Dan orang dia berkata, anak-anak dunia itu lebih cerdik daripada anak-anak terang. Kita kok kalah sepertinya? Saudara, di mana sih letaknya? Sekarang saya tanya, bendahara itu jahat? Halo? Bendahara itu jahat? Jahatnya di mana? Jahatnya di mana? Tidak jujur. Halo? Ini ada suara tapi ada orang. Jahatnya di mana? Tidak jujur. Tidak jujurnya di mana? Ayat 1. Lihat ayat 1. Teliti ayat 1. 1 Pak. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Punya seorang bendahara. Dan kepadanya disampaikan tuduhan. Apa tuduhannya? Bendahara itu menghambur-hamburkan miliknya. Ada amin? Tidak jujur amin? Tidak jujur amin? Emangnya bendahara itu dapat? Tuh lihat sama, jangan lihat tuh. Emangnya bendahara itu dapat duit? Ada dapat uang? Tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Sekarang saya tanya, apakah dia menikmati? Antara dia dan tidak. Apakah dia menikmati? Tidak. Dia tidak menikmati. Dia menghambur-hamburkan. Saudara, ada prinsip Alkitab yang luar biasa. Tuhan mengasihi Yakub, membenci Esau. Amin. Kita baca Alkitab. Tuhan mengasihi Yakub, membenci Esau. Sekarang tukang tipu siapa? Yakub atau Esau?
Lah kan Tuhan membenci Tuhan mengasihi Yakub, membenci Esau. Kenapa tukang tipu Tuhan benci? Tuhan mengasihi Yakub, membenci Esau. Nah, Yakub itu tukang tipu. Kakaknya ditipu, bapaknya ditipu, sama mertuanya tiba-tipu. Loh. Kenapa kok bisa seperti itu? Sekarang saya tanya di sini. Bendahara itu menghabis-habis, menghambur-hamburkan uang. Memangnya dia dapat duit nggak? Enggak. Tapi caranya Tuhan suka. Tuh, ntar kita terusin. Ayat 9. Tanya lagi. Nggak bisa? Kita pulang. 9. Ayat 9, Pak. 9. Dan aku berkata kepadamu, ikata persahabatan dengan menunjukkan Mamon yang tidak jujur, supaya jika Mamon itu tidak menolong lagi, kamu diterima dalam keragaman abadi. Ini kuncinya. 8-nya, lihat dan 8-nya. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Tidak jujur, sudah jelas dia berkata tidak jujur. Karena ia telah bertindak dengan cerdik. Dan anak-anak dunia itu lebih cerdik terhadap samanya daripada anak-anak terang. Saudara setuju dia cerdik atau licik? Nah, kamu bingung kan? Cerdik atau licik? Aduh, nggak kedengaran ini suaranya. Cerdik atau licik? Beda yang cerdik dengan licik apa sih? Oh. Bedanya cerdik dengan licik itu apa? Orang, makanya cerita dari atas, oke? Utangmu berapa? 100 pikul, oke? Bikin surat utang 50 pikul, betul? Anggap begitu, betul? Sekarang dia suruh, dari 100 pikul ke 50 pikul. Sekarang saya tanya, apakah dia dapat? Cerdik atau licik? Licik gimana? Oke, utangmu berapa? 100. Oke, lu bikin 50. 25 buat gua, 25 lu diskon. Cerdik atau licik? Pintar juga dia. Kalau ada sesuatu yang benefit buat dia, itu kata licik. Tapi dia nothing tulus. Utang berapa? 100, bikin 50. Dan dia tidak dapat apa-apa. Itu yang disebut dengan cerdik itu di situ. Kenapa Tuhan berkata, ini Tuhan, itu berbicara juga dengan Tuhan di situ. Kenapa Tuhan memuji bendahara ini cerdik? Saudara, karena ini sesuai dengan firman Tuhan. Juru khotbah saya pada saat siang hari ini, buat orang lain hutang kepada saudara. Apa saudara? Buat orang lain berhutang sama saudara. Oh Pak, masa Bapak ngajarin kita berhutang? Kita kan nggak boleh menerima bunga dari hutang seperti itu Pak. Saya tidak berbicara ini tentang uang semata-mata. Tapi juru khotbah saya pada saat ini, buat orang lain berhutang kepada saudara. Itulah, buat orang lain berhutang, apapun, buat mereka berhutang sama kita. Itulah biasa, saudara. Ini ayat benar-benar maunya Tuhan itu seperti itu. Makanya dia berkata, niat baiknya dia tuh bagus, tapi caranya salah. Lu boleh ngasih orang duit gak apa-apa, tapi duit itu lu jangan duit orang lain, gitu loh. Halo? Ini ngantuk tadi nyanyi kebanyakan sih. Oke, kau berbuat baik, nyumbang, itu oke, itu bagus. Itu hatinya Tuhan seperti itu. Tapi dia pakai duitmu sendiri, jangan pakai duit orang lain, itu salahnya. Maka Tuhan berkata, dia mengasihi Yakub dan membenci Esau. Kenapa? Esau tidak menghargai hal-hal yang rohani. Yakub kepingin yang rohani, untuk bisa dapat caranya salah, dia tipu. Tapi keinginan hatinya, dia menghargai yang rohani. Tapi Esau nggak menghargai yang rohani, lebih menghargai capcay puyong hai somai. Dia lebih menghargai kampung tengah. Renebon, dia lebih suka itu daripada perkara rohani. Dia berkata, sebentar lagi gua mati, ngapain itu perkara rohani? Udahlah, soal. Itu yang Tuhan tidak suka. Hari ini kita sama-sama diberkati. Saya berdoa, kalau kau mengerti firman Tuhan ini, saudara, tidak perlu orang Kristen, tapi kalau prinsip ini kau pegang, kau pasti diberkati.
Sama juga firman Tuhan berkata, hati yang gembira obat yang manjur. Amin. Baca Alkitab, ada Alkitab. Hati yang gembira obat yang manjur. Amin. Itu orang agama siapapun, kalau dia ikuti, kalau dia ikuti, dia akan terima. Itu benar-benar obat. Itu benar-benar obat. Tidak perlu masuk ikut Kristen, kalau saya ikut percaya. Kalau dia ikut itu obat yang manjur. Tapi masalahnya, kita di sini nawar. Bagaimana gua gembira? Dokter sudah angkat tangan. Gimana aku gembira? Makin tutup parah. Bagaimana aku bisa bergembira? Saudara, itu ayat. Terima itu ayat. Lu gak perlu ngerti. Percaya saja. Karena itu janji firman Tuhan. Waktu kita bergembira, ada zat endorfin yang aktif. Hanya waktu kita lagi bergembira. Kalau kita tidak bergembira, itu tidak aktif. Dan itu benar-benar antibiotik yang paling manjur. Dan Tuhan sudah siapkan buat saudara dan saya. Jadi, bendahara ini yang melakukan hal yang luar biasa. Dia bikin orang berhutang buat dia. Dia bikin orang berhutang kepada dia. Berhutang kepada dia. Walaupun tidak ada hitam di atas putih secara legalitas, secara de facto. Dia tidak menuntut. Tapi dia berbuat. Punya hutang. Itu dia. Dan firman Tuhan berkata, siapa yang berhutang, dia jadi hutang. Yang berhutang. Itu ayatnya. Ini sudah dalam firman Tuhan. Iya, kita lihat firmannya. Ayo kita lihat firmannya. Lukas 10, 25, 29. Lukas 10, 25, 29. Seorang berkata, lari ke sini. Kita lihat. Pada satu kali berdirinya seorang adik orang untuk mencoba Yesus, katanya, Guru, apa yang harus untuk memperoleh hidup yang kekal? 26. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Lihat, saudara, kasih Tuhan itu ada dua, horizontal dan vertikal. Kalau cuma horizontal, kasih Allahmu dengan segenap hatimu, dengan jiwamu, segenap hidupmu. Kalau cuma ini doang, ini namanya tiang. Oke? Dan kita sinkron, kita masih ada di dunia. Kasih samamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu dalamnya namanya salib. Amin. Dan dia berkata, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Dan orang berkata seperti itu, dia nggak siap, masih lagi kritis dan nanya yang dia tanya. Kalau lihat ayat 29, siapa sih sesamaku manusia? Halo, dia berkata, kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah sesamamu manusia. Jadi orang berkata gini, siapa sih sesamaku manusia? Lihat sesamaku manusia tuh. Berkata dan siapakah sesamaku manusia? Lihat saudara, ini pertanyaan yang kritis. Kalau saya mau bertanya, Pak, siapa sesama kita manusia? Yang berjenggot kah? Yang berkumis? Atau yang hitam? Atau yang putih? Botak? Atau yang keriting? Siapa sesama kita manusia? Itu Tuhan, itu orang tanya, dan ini kritis luar biasa. Dan Tuhan jawab, lihat ayat 30. Ayat 30. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, yang setelah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Terus kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. 32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya juga dari seberang jalan. Terus lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya dan oleh belas kasihan. 34. Lalu ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. 35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia. Jika kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. 36.
Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu ada sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? 37. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus padanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Itu dia. Saudara, siapa sama kita manusia? Siapa sama kita manusia? Imam, Nabi, imam, semua punya argumentasi. Aku punya kerjaan, aku sibuk, aku melayani. Kalau aku tolong dia, waktu ibadah, ibadah itu mepet, tahu nggak? Nanti kalau aku terlambat, bagaimana jemaat, bagaimana ngurusnya, bagaimana seperti ini? Kau tahu nggak sih? Imam, Nabi, kalau aku megang najis, aku nggak bisa melayani. Hari ini aku pelayanan, udahlah. Atau kalau aku datang, kalau dia nggak mati, kalau aku datang, penyamunnya belum pergi, dan aku dirampok. Kalau aku dirampok, aku nggak bisa melayani. Aku juga dipukul, aku juga sengsara, aku seperti ini. Begitu banyak argumentasi. Samaria, dia menolong orang yang dirampok. Apakah dia menang? Enggak. Apakah dia dapat apa-apa? Dia rugi malah di sini. Rugi waktu, rugi uang, semua dia rugi. Kenapa? Karena buat orang Samaria, dia berkata, ini sesamaku manusia. Jadi siapa sesama kita manusia yang nolong bayarin mobil mentah, yang nolong bayarin kartu kredit saya, yang nolong waktu saya sakit? Apakah itu sesama manusia? Atau orang seperti ini buat orang berhutang kepada kita? Kalau kita tanya, maaf saudara dan saya sama, kita pernah ada di dalam dunia sekuler, kita kerja. Di dalam pikiran kita cuma satu, uncuan gosipun, untuk. Apa yang mau pikirin itu orang? Untuk apa aku pikirin? Apa untungnya? Berorong dia. Kita selalu berpikir seperti itu, yang kita pikirkan adalah untung. Terus yang kita pikirkan, untungnya buat gua tuh apa? Kalau kenapa ada orang berkata, engkau lihat kau diam aja. Kenapa kau diam saja? Ya Pak, kan Bapak tahu. Kita tolong dia, bumerang Pak. Kita tolong, kita dituntut, tapi kita yang nabrak Pak. Jadi gimana? Jadi kita udah diemin aja, peduli amat atau mati kau pikirin. Saudara, siapa sama kita manusia? Saya cuma berkata, siapa kita? Apakah kita peduli? Atau kita berkata, itu bukan urusan saya. Pak, tolong dong Pak. Kau berkata, ngapain kalau orang? Urusan gua juga sebanyak begini. Ngapain gua ngurusin orang lain? Gua punya waktu. Itu yang terjadi. Pikiran kita hanya seperti itu. Orang dunia sudah membuat kita terusir dengan kepentingan kita. Dan kita tidak mengapa orang lain itu sama kita manusia. Kalau bisa gua makan dia. Kalau bisa gua kerjain dia. Yang penting satu, gua yang untung, gua yang selesai, gua yang kaya. Peduli banyak sama orang lain. Berapa banyak orang tidak mengenal seperti itu. Kita lihat firman Tuhan di dalam Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Sampai jelas-jelas Tuhan membandingkan antara manusia dan binatang, gitu loh. Ya. Suatu hari Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadah pada hari Sabat. Terus di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun, udah 18 tahun dirasukin roh sehingga dia sakit bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Dia itu melihat orang yang seperti itu, kau nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kau mendengar dia udah 13 tahun bungkuk setiap hari melihat seperti ini, ada duitnya jatuh, ada duitnya yang jatuh di situ. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita tenangnya melihat mereka seperti itu. Itu tuh perasaan kita sampai kata, kasihan kali itu orang. Jadi kita lihat, karena peraturan, karena kebiasaan, karena hukum, karena di Turki. Terus ketika Yesus lihat perempuan itu, dia memanggil dia dan berkata kepadanya, hai ibu, penyakitku telah sembuh. 13. Lalu dia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Amin.
Begitu kita berdiri, engkau melihat mujizat yang luar biasa. Udah tahu kan kau seperti itu, dan hari ini kau bisa berdiri seperti ini. Reaksimu gimana? Sukacita? Sukacita? Atau marah-marah? Ini hari apa? Ini hari Sabat. Senin sampai dengan Sabtu. Kenapa kau tidak melakukan Senin dengan Sabtu? Kenapa kau harus hari ini? Ya kau jadi marah. Lihat, orang itu berpegang kepada peraturan liturgi lebih daripada jiwa. Itu yang terjadi. Dia lebih berpegang kepada peraturan, ngerti tidak sih? Kita terusin, beremosi. Terus 14. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu dia berkata kepada orang rumah itu, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat. Ngomong lu enak. Hari itu dari Senin sampai dengan Sabtu. Kenapa hari Minggu? Kenapa hari Sabat? Kalau orang berhubung itu berkata gini, 17 tahun, 20 tahun buat tumbuh hari biasa. Mana bersembuh? Udah tumbuh sampai puluhan tahun. Mana? Halo? Engkau bersembunyi pada hari-hari yang seperti itu, Senin sampai Sabtu. Ini hari Sabat. Udah tumbuh dari Senin Sabtu sampai bertahun-tahun, ya. Mana? Hari ini semua terjadi. Lu bersukacita, marah di situ. Itu yang terjadi. Engkau lebih berpegang dan lebih takut kepada aturan liturgi daripada kenyataan. Jangan pada hari Sabat. Tetapi Tuhan yang jawab dia katanya, hai orang-orang munafik, lihat orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antara kamu melepaskan lembu atau keledai? Lihat, lembu keledai. Lembu keledai yang peduli. Nyawa, lu gak peduli. Lihat, Tuhan punya berbeda sama kita sesama manusia, tahu nggak sih? Apa lu gak peduli ada orang yang seperti itu? Apa lu gak peduli ada orang seperti ini? Kalau lu gak peduli dengan orang seperti ini, dia mengatakan pemisahan lembu dan kambing itu gitu. Dan dia kata itu sesama binatang di situ. Terus Pak, bukankah perempuan yang ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis, dilepaskan dari ikatannya karena dia anak turun Abraham? Patutkah kita marah-marah? Lihat-lihat, hukum Taurat buat manusia, jangan manusia buat hukum Taurat. Itu jangan hari. Hukum Taurat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum Taurat. Akhir-akhir gini, peraturan rumah sakit. Lo mau masuk ke rumah sakit punya down payment 20 juta. Kalau nggak ada down payment 20 juta, nggak boleh masuk. Halo? Nggak ada orang, halo? Peraturannya kan begitu. Itu peraturan, hukum Taurat. Misalkan hukum Taurat, kan peraturan. Kalau masuk ke rumah sakit, down payment, ada jaminan 20 juta. Kalau nggak bisa. Itu peraturannya. Sekarang ada orang yang sekarang tabrakan hampir mati. Suruh dia bayar. Dia ini tunggu dulu ya, cek kamu cek dulu. Dia ketabrak, kecelakaan itu. Dia nggak mau kecelakaan. Waktu dia kecelakaan, orang tuanya di mana, saudaranya di mana, istrinya di mana, suaminya di mana, nggak tahu. Namanya kecelakaan. Begitu kecelakaan, nggak sadar dia. Ada yang masukin ke rumah sakit. Peraturan tidak peraturan. Kalau itu memang mau pikir, lu mau mati. Pokoknya peraturan. 20 juta. Enggak, biar dia mati di situ. Binatang atau manusia? Itu kan kenyataannya. Hakikatnya kenapa? Kalau orang itu mati, semua udah berjalan, nggak ada yang bayar. Gua yang masukin udah kasih penawar. Gitu. Gimana sih hati kebinatangan hati kebinatangan? Hati kemanusiaanmu, gimana hati kemanusiaanmu gitu loh? Orang itu lah, moro-moro mikirin down payment, moro-moro mikirin down payment. Peraturan buat manusia atau manusia buat peraturan? Peraturan buat manusia, artinya peraturan kuasai manusia atau manusia dikuasai oleh peraturan. Orang masih gak ngerti, gua pulang dah. Lampu merah, orang punya mobil, ya
Jangan kelihatan banget nggak punyanya. Saudara punya mobil, oke, begitu lampu merah, jalan atau stop? Stop, begitu lampu merah, stop. Begitu lagi stop seperti ini, peraturan merah stop. Ada polisi di sini, lihat ada ambulan di sana, lihat ada yang perlu, oke, jalan. Saudara jalan atau stop? Kan peraturannya merah. Stop. Kenapa boleh jalan? Karena ada biang peraturan di sini. Polisi. Siapa? Hukum Taurat. Siapa? Hukum Taurat ini ya. Yesus. Dialah segala-galanya. Jadi peraturan itu kalah. Kenapa? Kita bukan dikuasai oleh peraturan, tapi kita menguasai peraturan. Karena keadaan. Karena dia sesama kita manusia. Ini kemudian dari Tuhan kita. Nggak pusing ya, kita jangan pusingin lah, oke? Buat orang berhutang. Sering kali kalau ibu-ibu, kalau saya lihat ibu-ibu Pak, anak-anak, aduh gila. Saya punya teman, orangnya kaya, tapi demennya nawar, ngerti sih? Kalau demennya nawar. Orangnya kaya, kalau beli barang demennya nawar gitu loh. Ditawar sedemikian sampai udah bahkan punya batang gitu loh. Itu seneng banget dia. Terus udah dibayar tinggal pergi masih nggak mau cobain. Sampai berkata gini, lu tega banget sama orang yang udah tua aki-aki seperti itu. Ya lu tega udah gencet harganya. Kemudian lu pakai nyomot lagi. Terus ngomong sama suaminya, gak dapat. Saudara, kasihan dia. Begitu saya tegur, jawaban si perempuan apa? Dia berkata gini, Pak, jangan terlalu dibelain sama orang-orang seperti itu. Emang kenapa? Dia juga curang, Pak. Maksudnya apa? Itu timbangannya bodong gitu loh. Sekilo itu nggak sekilo, Pak. Dia kurangin. Kalau ada yang pedagang seperti itu di tempat ini, bertobatlah. Kurangin. Terus dia kurangin. Jadi gimana? Ya kita ambil, kita masih untung. Saya berkata, heran ya kamu. Jadi betul kan? Dia dulu atau kita dulu? Kalau timbangan dia betul, gue nggak bakalan seperti itu, Pak. Jadi nunggu dia betul atau nunggu kita dulu? Sekarang saya tanya sama saudara, telur sama ayam siapa dulu? Ayam dulu. Telur. Kalau telur, siapa yang berlebih? Tuhan menciptakan manusia gitu. Jadilah telur. Dan telur berkata, siapa yang berlebih menciptakan? Ayam. Dari ayam keluar telur. Itu yang terjadi. Orang nunggu dia bertobat sampai timbangannya bagus. Itu bukan urusan dulu. Jadi gimana Pak? Kan gue rugi. Kalau lu nggak mau rugi, lu jadi dia, gue jadi lu. Mau gitu? Nggak mau itu Pak. Jadi gimana? Kita menganggap dia sebagai manusia. Kalau dia tidak mau diperlakukan sebagai manusia, urusan dia tidak selesai. Jadi seperti itu aja. Kita bikin orang berhutang. Contohnya, kalau kita jualan, ibu jualan baju, daster, udah jualan. Berapa ini? Ya ini selusinnya ya 500 ya, 500.000 selusinnya. Dari 700.000 dan nego-nego dulu akhirnya 500.000. Begitu selesai 500.000, selesai, kemudian ibu langsung kasih ke meja lagi, ini tambahan buat bapak. Itu cerdik, amin. Tapi beda enggak? Udah 700.000, oh mahal 500.000, udah 500.000 saya tambahin ke meja. Apakah itu sama dengan yang tadi? Halo? Sama? Beda. Kalau ini kita bikin dia berhutang, lo akan ingat. Contohnya gini, aku banyak contoh hari ini, oke? Kontraktor dan interior design, saya pernah ngomong, kontraktor dan interior design. Saya dapat proyek kurang lebih 2 miliar untuk membangun rumah 3 lantai. Semuanya sudah jadi, begitu serah terima kunci, semuanya happy, dan hari itu kita ucapan
ucapan syukur, kita berdoa, dan hari itu mereka mulai tinggal di situ. Tapi begitu mereka udah tinggal, hari ini mereka tinggal, besoknya kok ditelepon gitu. Kamu datang? Oh iya Pak, oke datang. Begitu datang ke sana, dan dia berkata, Pak, rumahnya enak, nyaman Pak. Tapi satu Pak, apa tapinya? Aku tidur temannya nyamuk. Hah? Kok bisa? Nyamuk banyak Pak. Aduh, sepanjang malam anak saya nggak bisa tidur gitu. Jadi maksud itu gimana? Pak, tolong bikinin kawat nyamuk Pak. Oke, kamar dia 2, kamar anaknya 2. Kamar ini 2. Proyek saya miliaran. Rumah saya di Pancoran. Proyeknya di Tangerang. Ya kan dia macetnya. Begitu sudah selesai, setelah terima, dia minta tambahan. Bikinin kawat nyamuk 3 set. Sekarang saya udah bikin. Sekarang saya tanya sama saudara, tadi jangan? Hah? Tadi jangan? Lu ngomong jangan-jangan bini gua mana? Pancoran aku budgetnya seperti apa? Mobil itu seperti apa? Belum lagi bensin itu lagi pada. Tadi jangan? Itu jangan jadi samping. Tagi jangan. Tagi. Lo dapat dulu berdua lah. Saudara, jangan. Bilangan kita miliaran. Itu berapa sih? Pak, enakan Pak. Kan ini jelas-jelas kerjaan tambah. Kan dia sudah tahu Pak di Jakarta tuh mahal serba ini. Iya. Kalau kau tidak mati, bukan berarti uangmu hilang. Kau sedang titip uang itu kepada orang kaya. Bapak bisa nyuruh orang kaya untuk promosiin perusahaan Bapak, lu gak dibayar berapa? Orang kaya disuruh promosiin produk kamu, kau berani bayar berapa? Tapi begitu kau berkata, nggak usah bayar. Haise, itu apa bahasa Ibrani? Haise. Sungkan Pak. Sampai dia berkata, bikin sama dia, bikin sama ini, bikin sama itu. Dia ngomong, dia baik lu. Dia nggak berhitungan, dalam arti kan nggak berhitungan palak lu nggak itu. Petunda aja. Itu mulutnya seperti itu. Dan disitulah kita akan menuai. Buat orang lain berhutang sama kita akan menuai berkat luar biasa. Kemudian itu terjadi kok. Saya punya ikan koi di depan, gede, ikannya banyak. Kan ikan kan ada filternya, ada sirkulasi air, itu kan pompa air gitu loh. Makanya datang ke rumah saya, amin, jangan ambil, lihat aja, oke? Gitu kan? Kemudian itu kan di halaman depan. Kemudian di depan saya ada tukang sate. Memang di gang sempit sih dia rumah kosnya, jadi dia akhirnya dengan saya. Satu saat dia berkata gini, Mbak, tolong kasih tahu dong, saya mau minta lampu sambungan. Itu kan dari situ kan kabel kan dekat sini. Ya semuanya kabelnya saya lah. Saya kepengen sate saya itu ada lampu 2. Berapa saya bayar lah gitu loh. Ya udah saya berkata, ya udahlah nggak apa-apa. Ya, terus tanya sama istri, mau kasih berapa duit? Nah kali 5 watt 10 watt kan sekarang kalau 5 watt kan udah terang banget gitu kan. Saya mau hitung berapa? Saya berkata, udah nggak usah ada itu. Nggak usah itu, benar nih? Ya udah. Oke, saya pikir udah selesai. Suatu saat, kira-kira jam 10 jam 11 gitu, lampunya mati. Memang dia kerja dagangan malam sampai 2, jadi tanpa sadar, gue punya satpam, bukan sate. Lampu mati jam 11. Ya udah mati, mungkin lagi mati kali gitu ya, dia diam. Tapi dia diam, kok sepi ya? Kenapa? Motor mati tuh, air motor mati tuh, tutup motor mati tuh. Ya langsung kan, biasanya kan cucu kayak macam gitu kan, makanya datang ke rumah gua. Kan, terus seperti kayak ada manggil kan, mati tuh, seolah dia telepon, ya HP saya mati, dia bel, kan belnya itu kan bukan bel kayak rampok. Biarnya kan ting kan gitu kan, jadi bikin kita makin enak denger lagunya gitu, bukan itu bel rampok namanya.
nggak bangun juga. Dia gedor-gedor sama kumprang-kumprang, kaget saya. Kenapa lu kalau ayah apa? Pak ayah mati, Pak ayah mati. Begitu saya lihat, iya itu air udah mati. Orang kalau itu mati, oksigen mati, air itunya mati. Pagi-pagi lu pakai minyak curah, bisa ngambang itu semua. Ngambang itu semua. Bayangin yang segini 1 juta. Ada berapa? 150 ekor. Lu itu aja sendiri berapa? 5 watt? 10 watt? Berapa sih harganya? Kita tidur di dalam, dia di depan. Tanpa kita sadar, dia di samping kita. Buat orang berhutang, kita nggak pernah tahu ke depan itu seperti apa. Tapi percayalah, orang berkat itu selalu ada menyertai kita. Ada amin? Orang beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Masih ada. Jam 1 ada di jam 1 di kota. Ya, jam 3 di Sulsel. Saya udah siapin sih helikopter. Dua Raja 4 ayat 8 sampai dengan 11. Dua Raja 4 8 sampai dengan 11. Hari itu. Pada suatu hari Kaisar lagi ke Sodom, di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. 9. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah api Allah yang kudus. Terus 10. Iya, hari ini saya baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdiri batu, dan baiklah kita menaruh di sana bagi sebuah tempat tidur, sebuah meja, kursi, kandil, dan maka bila dia datang kepada kita, dia boleh masuk ke sana. Terus pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas dan tidur di situ. Lihat saudara, ibu tidak punya indikasi apa-apa. Dia tidak terlihat punya utang. Dia tidak terlihat lagi sakit. Dia tidak terlihat lagi punya masalah. Tapi dari hati yang paling dalam, dia berkata, ini hamba Allah. Saudara, kalau kita kepada orang biasa, kita diberkati. Kepada hamba Allah, Tuhan tidak pernah mau ingkar janji. Amin. Itu yang terjadi. Dan begitu hamba Allah ini diberkati, dia apa? Kita terus Pak. 12. Kemudian berkata dia kepada Gehazi, panggillah perempuan Sodom ini. Lalu dipanggilnya perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. 13. Elisa berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepada dia, sesungguhnya engkau telah sangat bersesuatu seperti ini untuk kami. Apa yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada tentara? Jawab perempuan, aku tinggal di tengah-tengah kaum keluargaku. Aku terjamin, aku tidak butuh apa-apa. Ya, apakah dia benar tidak butuh apa-apa? Kita lihat terus Pak, 14. Kemudian berkata Elisa, apakah dapat apa yang dapat memperbuat baginya? Gehazi bujangnya tahu malah dia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Halo, terus 16 terus panggilan dia dan sudah dipanggil, dia berdiri di pintu. 16. Berkata Elisa pada waktu seperti ini, pada waktu seperti ini tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya biarlah janganlah berdosa kepada hambamu ini. Tidak ada indikasi dia punya kebutuhan. Sampai dia punya kebutuhan, mempunyai keturunan, sampai dia lupa. Kenapa? Dokter nggak bisa, tabib nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Udah lupain nggak punya anak. Sampai dia lupa dia punya kebutuhan. Dan Gehazi tahu, saudara. Gehazi tahu, saudara. Dia berkata, saudara, firman Tuhan berkata, kalau engkau memperhatikan orang lain, kalau kau memperhatikan masalah orang lain, masalahmu Tuhan yang memperhatikan. Amin. Beri kepada Tuhan. Jangan kau berkata, ngapain ngurusin orang lain yang nggak ada kerjaan? Ngapain ngurusin orang lain seperti kita nggak punya masalah? Masalah kita segudang, tau nggak? Ayo udah, lu mau menyelesaikan sendiri masalah lu, selesaikan aja. Akal, lu mau masalah lu diselesaikan sama Tuhan? Oke, serahkan ini sama Tuhan. Terus gimana? Beresin. Selesai. Enggak ada. Sebentar lagi. Ini saudara. Ada perempuan sudah 35 tahun. Nggak ada pacar, nggak dapat pacar gitu loh. Terus datang sama saya, Pak, doain Pak supaya ada teman hidup nih Pak.
Jangan kita nikah karena target Pak. Jangan kita nikah karena umur gitu loh. Tolonglah Pak. Ya, gimana kamu pacaran? Sudah berdekatan, sudah pernah ini? Nggak pernah Pak. Kenapa? Malu Pak, saya gini. Lu ngajak, lu tuh gak jelek tau nggak? Lu ngajak, lu bilang lu jelek, lu maluin Tuhan namanya. Nih, Tuhan sudah siapkan buat kamu. Terus gimana Pak? Saya nggak dapat ini. Gampang caranya. Kita doa, selesai doa. Saya bilang gini. Sekarang kamu suka lelaki mana? Terus gimana? Rubah taktiknya. Jangan kamu tembak dia kabur. Dia gimana? Rubah. Kalau deketin laki itu, kamu udah punya pacar belum? Gitu kan? Oh malu Pak, tunggu gue belum selesai, ya kan? Deketin si laki. Terus gimana? Hanya gini, kamu udah punya pacar belum? Belum. Mau nggak saya kenalin sama teman saya? Kan teman saya, halo. Lo ngerti nggak sih? Kalau kau nembak langsung bukan malu. Masa sih perempuan nembak dulu? Kan gitu kan? Lu tembak dia. Udah punya pacar belum? Ya? Nggak malu kenapa? Bukan buat gua. Jadi, mau nggak saya kenalin? Gitu kan? Saya kenalin. Kalau itu kau kenalin, sama yang jangan yang cakep, yang jelek. Dia pasti kalah. Halo? Iya kan? Tapi udah ditolak, tidak ada. Kasih dia yang cakep, lu cakep. Lu keduluan dia. Lu kasih yang di mana? Di bawah lu, gitu kan? Oh, udah gini. Begitu udah buka pintu begitu, kan terjadi komunikasi. Ya kamu cari gimana? Ini masih begitu, akhirnya gitu lah. Makanya udah jalanin, tapi jangan lupa begitu kau jadi nikah, berkata Tuhan, amin. Dahulukan orang lain, kan lebih gampang kaisyawin lagi apa? Lebih gampang, lebih mudah untuk memperkenalkan orang lain daripada kita menjual diri. Ayo obrol diskon. Jomblo, kan nggak mungkin. Buat orang berhutang, di situ kita akan melihat. Dan di situ ada pintu berkat. Enggak saudara, ibu gadis-gadis saya ibu simpan ini. Menaklukkan lelaki itu gampang banget. Amin. Laki-laki yang amin. Kalau kau tahu triknya, itu sangat mudah. Mau tahu triknya? Nanti habis ibadah. Amin. Karena kita tahu kok, begitu kita mengutangin orang, Tuhan berkata, dia tidak pernah mau diutangi, dia pasti balas. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, anjay itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati jadi bejana untuk hormat-Mu. Sebarlah bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Uruslah
Kalau saya boleh tanya, apakah saudara mau menyenangkan hati Tuhan? Amin. Jangan cepat-cepat menjawabnya. Apakah saudara mau menyenangkan hati Tuhan? Amin. Bagaimana kau bisa berkata menyenangkan hati Dia yang tidak kelihatan? Untuk menyenangkan pasanganmu, untuk menyenangkan suamimu, untuk menyenangkan istrimu, untuk menyenangkan orang tuamu. Sukar sekali. Bagaimana kita bisa berkata mengasihi menyenangkan? Bagaimana kita bisa menyenangkan Dia yang tidak kelihatan? Yang kelihatan saja kita tidak bisa menyenangkan. Kita tidak bisa menyenangkan. Kita tidak bisa menyenangkan istri kita. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan untuk bisa menyenangkan suami kita, untuk bisa menyenangkan istri kita, untuk bisa menyenangkan orang tua kita. Kita terlalu muluk dan berkata, aku mau menyenangkan engkau. Dia nggak kelihatan. Dia mau setiap kita di tempat ini menjadi saluran berkat. Dia ingin kita bukan sekedar kata-kata peraturan, kata-kata liturgi, kata-kata hukum agama. Hukum diciptakan untuk kita dan bukan kita untuk hukum. Tuhan memberikan kebebasan. Pak, untuk apa kita mengasihi orang-orang seperti itu? Bapak tahu kan? Dia jahat, dia nipu, dia tidak baik, Pak. Tapi di hadapan Tuhan dia tetap sesama manusia. Ingat, waktu Tuhan Yesus disalibkan, ada penjahat di samping kanan. Apa kata Tuhan Yesus? Hari ini juga kau ada bersama-sama dengan aku di surga. Tapi kita berkata apa? Orang seperti itu layakkah? Orang seperti itu dapat surga. Belum pernah ibadah, belum pernah baca Alkitab, belum pernah puasa, belum pernah. Tapi di hadapan Tuhan, dia ada sesama manusia. Kalau kau tidak mau dianggap bersama manusia, kau sendiri yang memilih pilihan. Dianggap sesama binatang lah. Malah begitu keras Tuhan berkata, sesama manusia ini ada. Dan mereka tidak mengerti dan berkata, dia pakai pemisahan dan kambing dan lembu sapi di sana. Begitu kerasnya. Hari ini, kalau kau ingin menyenangkan hati Tuhan, buat orang lain berhutang. Sekalipun dia tidak baik, sekalipun dia tidak pantas, buat dia berhutang. Karena di mata kita, dia ada sesama manusia. Dan Tuhan menghargai jeripaya saudara, tidak pernah sia-sia. Menyenangkanmu, Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Kami sadar Tuhan, daging kami seringkali berontak untuk kami mengasihi, untuk kami peduli dengan orang-orang di sekitar kami. Tetapi karena firman-Mu Bapa mengajar untuk setiap kami untuk tetap taat dan kami percaya kenyataan-Mu ada menyertai kami berkati. Keburusan kuasa karena-Mu Bapa, boleh kami berkati setiap jemaat-Mu. Bulan baru minggu pertama berkati gereja-Mu 2 kali. Yang pertama sudah kami lakukan, ini persembahan kami yang kedua. Seberapa Kau inginkan Tuhan berkati gereja-Mu, tanamkan dalam hati setiap kami, gantikan dengan jiwa-jiwa penuhi tempat ini untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus setiap kita yang siap diberkati. Sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.